Menjadi Islam, masa-masa sebelum hijrah, dan pertemuannya dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Suatu ketika, di masa-masa sebelum Muhammad bin Abdullah diangkat menjadi Rasul, Mekah pernah mengalami masa-masa paceklik. Situasi itu membuat kehidupan sebagian penduduk Mekah menjadi sangat sulit, karena kurangnya bahan makanan. Mereka yang berasal dari kalangan kurang mampu merasakan kesulitan yang amat sangat pada masa tersebut. Dan kesulitan itu juga dirasakan oleh keluarga Abu Thalib, yang memiliki banyak anak, termasuk diantaranya Ali bin Abi Thalib. Melihat situasi keluarga pamannya itu sedang kesulitan, maka Muhammad bin Abdullah menemui Abbas, paman beliau lainnya. Abbas merupakan saudara bungsu dari Abu Thalib dan juga Abdullah bin Abdul Muthalib, ayah dari Rasulullah. Abbas juga dikenal sebagai orang kaya dari kaum Bani Hashim. Kepada pamannya, Muhammad bin Abdullah berkata, "Wahai paman, sesungguhnya saudaramu Abu Thalib memiliki keluarga yang besar. Engkau tahu krisis pangan ini sedang melanda masyarakat, maka marilah kita meringankan beban mereka. Saya akan mengambil satu orang dari anaknya, dan engkau juga mengambil satu orang anaknya untuk kita cukupi segala kebutuhannya." Muhammad bin Abdullah dan pamannya, Abbas bin Abdul Muthalib, pergi menuju rumah Abu Thalib. Sesampainya di rumah Abu Thalib, Abbas berkata, "Wahai saudaraku, sesungguhnya kami berniat meringankan beban keluargamu." Abu Thalib memahami maksud kedatangan adik dan putra kakaknya tersebut. Beliau pun berkata, "Jika kalian berkehendak, maka tinggalkanlah untuk kami yang bernama Ukail. Lalu ambillah siapa yang kalian kehendaki selain dia." Muhammad bin Abdullah kemudian mengambil Ali, dan Abbas membawa Ja'far. Berawal dari situlah, maka Ali bin Abi Thalib hidup bersama Muhammad bin Abdullah, hingga datangnya era kenabian. Riwayat yang cukup masyhur mencatat kisah awal mula Ali bin Abi Thalib menjadi Muslim. Diceritakan, suatu ketika, Ali melihat Rasulullah dan Khadijah sedang melaksanakan sholat. Selesai keduanya sholat, Ali bertanya, "Apa yang sedang engkau lakukan?" Rasulullah pun menjawab, Ini adalah agama Allah, yang telah Allah pilih dengan kehendaknya, dengannya dia mengutus Rasulnya. Aku ajak engkau wahai Ali, untuk bersaksi terhadap Allah yang Maha Esa dan untuk menyembahnya. Dan agar engkau menghindari Lata dan Uzza. Ali kemudian berkata kepada Rasulullah, "Ini merupakan perkara yang aku belum pernah mendengarnya sama sekali sebelumnya, tetapi aku bukanlah orang yang memiliki keputusan atas perkaraku, sehingga aku harus berbicara dulu kepada ayahku." Namun, Rasulullah tidak ingin Ali menceritakan masalah tersebut kepada orang lain, termasuk Abu Thalib, sebelum datang perintah Allah untuk melakukan dakwah secara terbuka. Beliau kemudian berkata kepada Ali, Wahai Ali, jika engkau tidak berkenan masuk Islam, maka jaga rahasia ini. Ali bin Abi Thalib berdiam selama 1 malam memikirkan masalah itu, hingga kemudian Allah memberikan hidayah kepadanya. Pagi harinya, Ali menemui Rasulullah dan berkata, "Apa yang engkau perintahkan kepadaku?" Rasulullah kemudian bersabda kepada Ali, Kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan tidak menyekutukannya, serta engkau mengingkari Lata dan Uzza, serta melepaskan diri dari segala bentuk penentangan kepada Allah. Ali bin Abi Thalib melaksanakan apa yang diperintahkan Rasulullah, dan menyatakan dirinya sebagai pemeluk Islam. Ada beberapa perbedaan pendapat mengenai lebih dahulu mana antara Islamnya Abu Bakar As-Siddiq dan Ali bin Abi Thalib. Para ulama sepakat, orang pertama yang masuk Islam adalah Khadijah, istri Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq merupakan laki-laki dewasa pertama yang memeluk Islam, dan Ali bin Abi Thalib adalah anak-anak pertama yang masuk Islam, dan dari golongan hamba sahaya adalah Zaid bin Haritsah. Saat itu, Rasulullah dan para pengikutnya yang belum seberapa itu, masih berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Rasulullah beserta pengikutnya, termasuk Ali, masih melaksanakan sholat secara sembunyi-sembunyi. Hingga kemudian, pada suatu hari Abu Thalib melihat Rasulullah dan Ali sedang mengerjakan sholat di sebuah perbukitan, di pinggiran Mekah. Abu Thalib kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Wahai putra dari saudara laki-lakiku, agama apa yang sedang kalian anut ini?" Rasulullah menjawab, Wahai paman, ini adalah agama Allah, agama para malaikatnya, agama para nabinya, dan agama bapak kita, Ibrahim. Pada sebuah riwayat lainnya, Rasulullah berkata,
Aku telah diutus menjadi seorang rasul kepada sekalian umat manusia. Dan engkau, wahai paman, adalah orang yang lebih berhak untuk menerima nasihat dariku, mendapatkan dakwahku, memenuhi seruanku, dan menolong diriku. Mendengar hal tersebut, Abu Thalib berkata, Wahai anak saudara laki-lakiku, sesungguhnya aku tidak mampu meninggalkan agama nenek moyangku dan apa yang telah mereka kerjakan. Tetapi demi Allah, tidaklah sampai sesuatu kepada kamu yang engkau benci, kecuali aku yang senantiasa menolongmu. Selanjutnya, Abu Thalib bertanya kepada putranya, Ali. Wahai putraku, agama apa yang engkau anut sekarang? Ali menjawab, Wahai ayah, aku beriman kepada Allah, Rasul-Nya, dan aku membenarkan apa yang dibawanya, dan aku pun melaksanakan salat bersamanya karena Allah, serta menjadi pengikutnya. Selama masa-masa di Mekah, Ali bin Abi Thalib memiliki kisah pertemuannya dengan Abu Dzar Al-Ghifari, sosok yang kelak menjadi salah satu sahabat utama Rasulullah. Al-Kisah, Abu Dzar merupakan pribadi yang menolak tradisi jahiliyah. Beliau tidak pernah menyembah patung maupun berhala, serta menolak kemusyrikan yang merajalela. Beliau merupakan pengikut ajaran Nabi Ibrahim yang hanif. Bahkan, Abu Dzar telah menjalankan ibadah sebagaimana Nabi Ibrahim, meskipun saat itu belum menjadikan Ka'bah sebagai kiblat. Ketika di Mekah terdengar seseorang yang bernama Muhammad telah mengaku sebagai nabi, maka Abu Dzar menjadi penasaran dan ingin mengetahui kebenarannya. Beliau saat itu mengutus saudaranya untuk melihat kebenarannya. Saudaranya itu bertemu langsung dengan Rasulullah dan mendengar ucapan sang utusan Allah secara langsung. Saudara Abu Dzar itu meyakini bahwa Muhammad bukanlah seperti sosok yang dikatakan kaum musyrikin Mekah pada umumnya saat itu. Sekembalinya ke wilayah Ghafar, tempat tinggal sukunya, saudara Abu Dzar itu berkata, Apa yang disampaikan itu bukanlah ucapan tukang syair maupun tukang sihir. Dia mengajak kepada kemuliaan akhlak. Mendengar informasi dari saudaranya yang singkat itu, Abu Dzar berkata, Kamu tidak membawa berita sebagaimana yang aku harapkan. Aku akan datang langsung ke Mekkah dan menemuinya sendiri. Saudara Abu Dzar itu pun kemudian berkata, Hati-hatilah dari perbuatan penduduk Mekah. Mereka sedang membenci, memusuhi, dan mengancam Muhammad. Abu Dzar pun berangkat sendirian menuju Mekah. Ia sangat berhati-hati selama di Mekah, sehingga tidak mau bertanya kepada siapapun. Sampai kemudian malam tiba, dan Abu Dzar menuju Masjidil Haram untuk menginap. Saat itulah, Ali bin Abi Thalib melintas dan melihat seseorang yang tidak dikenalnya. Ali mengajak orang yang tidak dikenalnya itu ke rumahnya untuk menginap. Selama dalam perjalanan dan singgahnya di rumah Ali, Abu Dzar tidak bertanya apapun. Ali juga tidak bertanya apapun kepada orang yang baru ditemuinya itu. Ketika subuh tiba, Abu Dzar meninggalkan rumah Ali dan kembali ke Masjidil Haram hingga petang. Ali kembali bertemu dengan Abu Dzar dan mengajaknya menginap di rumahnya. Hal yang sama kembali terjadi pada malam ketiga. Akhirnya Ali bin Abi Thalib pun menyadari bahwa orang tersebut memiliki tujuan yang belum terlaksana. Maka, Ali pun bertanya kepada Abu Dzar mengenai tujuannya datang ke Mekah. Mendengar perkataan Abu Dzar, Ali kemudian berkata, Demi Allah, dia pembawa kebenaran dan benar-benar seorang utusan Allah. Besok pagi-pagi ikutlah aku untuk menemuinya. Jika aku berjalan dan melihat situasi yang membahayakanmu, aku akan berhenti seolah-olah aku akan buang air, dan bersembunyilah kamu. Pagi harinya, Abu Dzar mengikuti Ali bin Abi Thalib menemui Rasulullah. Setelah bertemu dan mendengarkan langsung perkataan Rasulullah, maka Abu Dzar tidak menunggu lama, dia langsung menyatakan masuk Islam. Rasulullah kemudian berkata kepada Abu Dzar, Pulanglah kamu ke kampung halamanmu dan temuilah kaummu. Kabarkan kepada mereka setelah kamu mendapatkan perintah dariku. Abu Dzar menjawab, Demi Allah, yang hidupku ada dalam genggamannya, aku akan terang-terangan menyebarkan kepada mereka semua. Abu Dzar segera menuju Masjidil Haram dan berkata dengan lantang kepada orang-orang, Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Perkataan Abu Dzar itu membuat penduduk Mekah menjadi marah dan berniat membuat perhitungan. Namun, Abbas, paman Rasulullah yang saat itu belum berislam, berkata kepada penduduk Mekah,
bahwa sikap mereka bisa membuat suku Gofar melakukan balas dendam. Suku Gofar bisa saja menghadang kafilah dagang Quraisy yang menuju Syam, karena melintasi wilayah mereka. Nasihat Abbas inilah yang membantu mencegah penduduk musyrikin Mekah untuk berbuat kasar kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Penulis naskah Abdullah Hasan, ilustrator Didik Sunardi, pengisi suara Hilmi, musik Agusti M, editor Sultan, produser Haidar Ahmad Furqoni, diproduksi oleh Kastari Sentra Media.